Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Ada pengakuan dari dua Habib klan Ba'alwi yang akan merencanakan peledakan bom sebagai teror di beberapa wilayah di Indonesia, menyusul tertangkapnya Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba Anda dengarkan, Anda simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabil Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Saya menyetujui untuk mencari dukungan kepada DPW Kabupaten Bandung atas nama Ustadz Budi Setiawan dan memberitahukan bahwa pembuatan bom dengan dana Rp500.000. Saya pernah menyampaikan kepada DPD Jawa Timur yaitu Habib Ali tentang perencanaan melakukan aksi ini untuk wilayah lain, wujud pembelaan terhadap kezaliman pemerintah terhadap para ulama. Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Abah Asep selaku Laskar FPI, DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan 1. Angga, 2. Dedi, 3. Rijal, 4. Syaiful. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina milik Cina, pipa gas Pengalengan. Dari video yang Anda lihat barusan, seorang Habib bernama Nabil Al-Jufri. Nah, ini yang bagi peran siapa saja, karena di sini ada 3 orang, termasuk dari Habib Nabil Al-Jufri itu. Ada juga Habib yang lain. Oke, kita mulai. Kita bahas soal rencana peledakan bom di beberapa wilayah Indonesia, menyusul ditangkapnya Rizik Syihab dan dibubarkannya FPI. 3 orang yang mengaku sebagai simpatisan FPI, yaitu Habib Nabil Al-Jufri, Habib Hussein Al-Hasni, dan Andriawan alias Malik, telah memberikan pengakuan terkait rencana aksi teror bom di beberapa lokasi di Indonesia. Aksi ini sebagai bentuk protes atas penangkapan Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Jadi video yang Anda lihat barusan itu merupakan jejak digital masa lalu. Tahun 2021 kalau nggak salah di bulan April, berita ini diposting oleh media mainstream. Namun dari jejak digital ini, beberapa Habib berupaya diduga melakukan perlawanan terhadap hukum dan diduga melakukan pelanggaran hukum dan diduga ingin membuat wilayah di Indonesia ini berdampak sangat signifikan, menebar ketakutan, menebar keresahan di masyarakat Indonesia karena sudah merencanakan melakukan peledakan bom di beberapa wilayah di Indonesia. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimanapun juga, kita tetap harus waspada dengan klan Ba'alwi, dengan para Habib. Meskipun ya tidak bisa juga digeneralisasi semua Habib seperti itu. Tapi dari jejak digital ini, mau tidak mau
kita tetap waspada dengan klan mereka. Nah, poin-poin penting dalam pengakuan mereka ini, seperti yang Anda lihat video tadi. Yang pertama, pembuatan bom. Ketiga orang tersebut mengaku terlibat dalam pembuatan bom. Mereka telah diajarkan cara membuat bom oleh Habib Zulmi, yang dianggap ahli dalam bidang peledak. Kemudian yang kedua, target bom. Sasaran utama dari aksi teror ini adalah SPBU milik Pertamina dan jaringan pipa gas panas bumi di Pengalengan, Kabupaten Bandung. Yang ketiga, motivasi. Mereka termotivasi melakukan aksi teror ini karena merasa ulama dizolimi, seperti Rizik Syihab, dan sering dikriminalisasi oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, peran masing-masing. Nah, ini yang penting. Habib Nabil Al-Jufri pernah ditunjukkan proses pembuatan bom dan mengetahui rencana aksi tersebut. Kemudian Habib Hussein Al-Hasni menjadi tempat pembuatan bom, ahli dalam membuat bom jenis TATF dan plasmoder, dan menjabat sebagai sekretaris di FPI. Kemudian Andriawan alias Malik pernah disuruh membeli bahan peledak dan diajarkan cara membuat bom. Nama-nama yang disebutkan yang terlibat dalam rencana membuat bom dan meledakkan di seluruh Indonesia ini adalah yang pertama, Habib Zulmi, ahli dalam membuat bom dan menjadi guru bagi para pelaku. Bambang Setiono memperkenalkan Habib Zulmi kepada kelompok tersebut. Kemudian Jerry, koordinator pengumpulan anggota yang belum ditangkap. Kemudian Haji Popon, seorang yang memiliki ilmu kebal dan pernah diminta untuk melatih anggota. Dari apa yang Anda lihat tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Pengakuan dari ketiga simpatisan EPI ini mengindikasikan adanya rencana serius untuk melakukan aksi teror bom di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Polisi perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan teror ini dan mencegah terjadinya hal serupa. Jelaskan jejak digital klan Ba'alawi atau Habib yang ada di Indonesia ini. Meskipun ini kejadian sudah kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, tapi ini terus harus menjadi kewaspadaan diri kita. Ketika kita masuk dalam kelompok tertentu, apalagi dalam tanda petik, ormas-ormas yang mengatakan ormas Islam, kita pun tidak boleh percaya begitu saja. Ketika ada ormas yang berbentuk religius, itu pasti akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Tentu saja tidak. Perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian, dan sekali lagi selalu bilang tidak terhadap hal sesuatu yang belum pernah kita alami, belum pernah kita ketahui, dan belum pernah kita masuk di dalamnya. Inilah fungsi daripada akal dan pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.